Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Ikat Makna Channel. Kali ini saya ingin nge-share pengalaman ya terkait dengan pelanggaran yang kita alami di YouTube. Ini adalah salah satu pelanggaran pertama saya di channel ini. Jadi tadi siang saya iseng aja ya ngambil comot video di Twitter atau di X ya. Ada seorang ibu yang sedang kesal sekali dengan seekor ular yang memakan piaraannya gitu. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk, ular itu dia bunuh gitu ya. Nah itu saya coba upload, ternyata saya kena ini teman-teman ya. Jadi ini sekedar peringatan sih, tapi ya belum sampai saya dilarang untuk mengupload. Jadi kan di YouTube itu ada beberapa tingkatan ya, pelanggarannya. Tingkatan pertama itu seperti ini, kita dikasih peringatan, video kita dihapus ya, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, kemudian juga untuk banding ya, dan juga tidak melakukan apa-apa. Saya memilih sekarang untuk pelatihan. Kenapa kita memilih untuk pelatihan? Supaya kita tahu juga pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, kenapa saya ikut pelatihan? Supaya peringatan di channel itu segera hilang ya, segera hilang dalam jarak 90 hari gitu ya. Karena kan gini, jadi kalau peringatan ini ya, jadi kan gini nih, sebentar ya. Jadi kan gini nih, pelanggaran ini kan terjadi disebabkan ini kan ya, disebabkan video kita upload. Nah kemudian muncullah peringatan seperti ini, karena kebetulan di channel saya ini mengupload video yang nuansanya kekerasan terhadap binatang, akhirnya dihapus langsung oleh YouTube ya. Dan di sini ada peringatannya ya. Hal ini hanya peringatan, jadi ini hanya berupa peringatan. Nah, dan jika ini terjadi lagi, channel Anda akan menerima teguran dan Anda tidak akan dapat mengupload, memposting atau mengadakan live streaming selama 1 minggu. Jadi saya masih bisa untuk streaming, masih bisa untuk upload. Sekarang ini hanya sekedar peringatan saja. Tapi kalau saya mengulangi lagi kesalahan yang sama, maka saya diancam oleh YouTube, tidak akan bisa ngupload, tidak bisa ngeposting, tidak bisa mengadakan live streaming selama 1 minggu ke depan gitu ya. Nah karena ini baru peringatan pertama ya, masih lah ya, masih diampuni gitu loh. Nah sekarang saya mau lihat videonya, ini video, nah ini video ini loh. Ya itu videonya ya teman-teman. Jadi pelanggarannya itu ini, konten kekerasan atau vulgar, konten yang menampilkan manusia melakukan penyiksaan fisik atau psikologis yang kejam pada hewan tidak diizinkan di YouTube. Pengecualian terbatas dapat diberikan untuk konten dengan konteks edukasional, dokumenter, ilmiah atau artistik, itu ya teman-teman. Jadi pelanggarannya ini yang saya lakukan. Jadi sekarang bagaimana solusinya? Kalau mau kita baca kebijakannya, bisa dibaca kebijakannya di sini. Kalau Anda mau langsung, kita lanjutkan aja berikutnya. Nah berikutnya ini, di sini ada 2 pilihan ya, tindakan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah pelatihan ya, seperti saya sampaikan tadi, pelatihan pertama supaya peringatan ini selesai di dalam 90 hari ke depan. Jadi kalau terjadi pelanggaran lagi, jadi sudah bebas ya gitu kan. Tapi kalau kita tidak mengikuti pelatihan terus terjadi pelanggaran lagi, maka terancam channel kita itu bakal kena peringatan keras ya dari YouTube ya. Oke, ini keterangannya nih. Ikuti pelatihan kebijakan. Peringatan Anda akan habis masa berlakunya dalam 90 hari. Untuk menjaga keamanan komunitas kami, konten tidak akan ditampilkan lagi di YouTube.
Cara kerjanya, selesaikan pelatihan singkat 7 pertanyaan. Jika melanggar kebijakan lagi dalam waktu 90, Anda akan mendapatkan teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan. Anda masih dapat mengajukan banding nanti. Jadi mau banding sekarang boleh, mau ikuti pelatihan sekarang boleh, atau mau ajukan banding dulu terus nanti setelah banding ditolak gitu ikuti pelatihan boleh juga. Ikuti pelatihan dulu terus nanti mau banding silahkan gitu ya, bisa aja itu ya, elastis gitu ya, gimana cara dilakukannya ini. Nah sekarang saya mau ikut pelatihannya ya, ikut pelatihan, klik di pelatihan. Jika Anda ingin membuat dan membagikan konten dengan percaya dalam pelatihan ini, Anda akan melihat skenario kebijakan yang Anda langgar. Anda dapat mencoba memperbaiki pelanggaran tersebut berkali-kali tanpa batas. Konten kekerasan atau vulgar. Meskipun ada berbagai jenis konten kekerasan atau vulgar dalam pelatihan ini, kami terutama berfokus pada penyiksaan hewan. Konten kekerasan atau vulgar yang dimaksudkan untuk membuat penonton tercengang atau merasa jijik tidak diizinkan di YouTube. Berarti nyiksa binatang gitu ya, atau binatang-binatang yang menjijikkan ya, yang membuat orang jijik melihatnya, itu tidak boleh. Kami dapat mengizinkan video yang menyertakan konten kekerasan atau vulgar jika video tersebut memiliki konten edukasional, dokumenter, ilmiah atau artistik. Nah ini pengecualian ini ya. Bagaimana misalnya yang edukasi itu ya ada narasinya, dijelaskan misalnya ular itu gini misalnya kan, kemudian dipotong misalnya lehernya, terus terlihat apa aja yang bisa dipelajari di situ. Nah baru itu termasuk tidak melanggar ya. Tapi kalau tidak ada unsur edukasinya, maka itu pelanggaran. Pengecualian ini bukan berarti Anda boleh mendukung konten kekerasan atau vulgar. Perlu diingat bahwa kami dapat menerapkan pembatasan usia pada video yang berisi konten kekerasan atau vulgar. Nah ini, tapi walaupun boleh gitu ya, yang edukasi, dokumenter, ya artistis gitu, tapi tidak kemudian YouTube itu mendukung tidak boleh Anda gitu, tidak boleh seorang YouTuber itu atau konten kreator itu mendukung konten kekerasan. Jadi itu catatannya. Jadi nanti akan dibatasi juga itu video-video yang berada nuansa kekerasan itu akan pembatasan usia ya. Pelatihan ini mencakup skenario yang menyebutkan konten kekerasan atau mengerikan yang dapat membuat sebagian orang merasa terganggu atau tidak nyaman. Coba kita ikuti ya. Bismillah. Nah ini pelatihan kewajiban. Apakah ini pelanggaran ya? Apa mana? Apakah ini oh ini pertanyaan nomor 1 ya. Sebuah organisasi berita memposting video yang mengungkap jaringan adu anjing ilegal. Dalam video itu tidak ada hewan yang terlihat cedera, dan pembaca berita memberikan detail tentang bagaimana pihak berwenang menemukan jaringan tersebut. Apa ya, melanggar apa enggak ini ya? Sebuah organisasi berita memposting video yang mengungkap jaringan adu anjing ilegal. Berarti berita ini kan edukasional masuknya ini. Dalam video itu tidak ada hewan yang terlihat cedera. Nah itu tambahan lagi. Pertama ini sifatnya edukasional, yang kedua tidak ada yang cedera ya, tidak ada penyiksaan berarti di situ. Dan pembaca berita memberikan detail tentang bagaimana pihak berwenang menemukan jaringan tersebut. Saya kira ini bukan pelanggaran ya. Ya itu pelanggaran, tidak itu bukan pelanggaran. Saya pilih tidak aja ya. Coba kita periksa. Oh benar, contoh ini tidak melanggar kebijakan karena videonya memiliki konteks tentang jaringan tersebut dan tidak ada gambar yang mengerikan dalam videonya. Oke siap. Nah ini informasi kebijakannya juga ditambahin ini kursusnya nih. Menarik juga ya. Ya kita tahu apa yang kita melanggar itu, jadi langsung kita dikasih tahu. Nah, ini ada 7 pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya ya. Mari memposting video yang memperlihatkan seseorang. Nama orang ini. Mari memposting video yang memperlihatkan seseorang yang dipukuli dengan brutal dalam rekaman sebuah video kamera keamanan.
Ia tidak memberikan fakta dasar apapun tentang insiden tersebut untuk membantu penonton memahami kejadiannya seperti di mana, kapan, atau mengapa pemukulan itu terjadi dan siapa saja yang terlibat. Nah, kalau yang ini pasti pelanggaran ini, karena ini konteksnya pertama ya. Kenapa dia menjadi pelanggaran? Karena ini pertama adalah tidak memberikan fakta dasar, artinya tidak memberikan narasi apapun, baik tertulis maupun dengan suara gitu, tidak memberikan narasi apapun. Kemudian yang kedua, ini kegiatan yang brutal ya, seorang dipukuli dengan brutal, jelas ini melanggar sekali ya. Tidak boleh ada unsur kekerasan ya yang tampil di video kita. Kemudian tidak ada yang bisa membantu penonton untuk mengetahui itu di mana, kejadian apa, kapan gitu ya. Jadi ini jelas ini pelanggaran. Saya pilih ya pelanggaran ya. Coba kita periksa. Oh, tepat sekali ya. Ini juga ada di sampingnya ini. Ya, lanjut ya, berikutnya Tabita memposting video yang memperlihatkan seorang dokter merawat pasien yang mengalami infeksi. Tabita menjelaskan prosedur yang sedang berlangsung di video tersebut, memperlihatkan dokter yang mengangkat bekas koreng, yaitu pelanggaran. Tidak, itu bukan pelanggaran. Tabita memposting, tadi kan kalau edukasi boleh ya. Tabita memposting video yang memperlihatkan seorang dokter merawat pasien yang mengalami infeksi. Tabita menjelaskan prosedur yang sedang berlangsung, dan video tersebut memperlihatkan dokter yang mengangkat bekas koreng. Kalau saya ini menjijikkan ya, menjijikkan ini, pelanggaran aja, karena nggak boleh ya kalau yang menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan itu nggak boleh tampil di YouTube. Saya kira ini pelanggaran aja deh. Bismillah. Oh, nggak mau ya, periksa ya. Aduh, kurang tepat, nggak lolos dong gue. Nah, ulang. Iya. Oh, tidak pelanggaran. Oke. Oh, tidak ada ceritanya nggak lolos teman-teman, jadi boleh saja ya kalau kita mau coba lagi gitu. Udah, karena ini kursusnya apa namanya ini yang keempat ya. Tigor memposting video tentang siapa yang berburu dan membunuh antelop, ada darah yang terlihat di video. Tigor memposting video tentang singa yang berburu dan membunuh antelop, ada darah yang terlihat di video. Ya, pelanggaran kayaknya ini ya. Oh, ini dokumenter kayaknya. Kalau filmnya dokumenter ya enggak. Gimana ya, enggak lah, periksa. Bagus, cocok. Oke, karena itu dokumenter tadi itu ya. Ada singa sering terekam, itu nggak banyak di di National Geographic gitu ya. Yolanda memposting video yang memperlihatkan seekor sapi yang sedang disembelih di peternakan. Video itu memperbesar bagian yang paling mengerikan pada proses penyembelihan dan menggunakan efek stroboskopik untuk menunjukkannya. Nah, ini juga kalau menurut saya ini pelanggaran ya, karena itu walaupun sapi itu boleh disembelih gitu ya, atau kambing ya halal disembelih, itu memang penyembelihan itu bagian dari penyiksaan gitu. Karena kalau kita umat Islam misalnya ya membolehkan itu kan disembelih, tapi bagi orang Hindu misalnya yang di India kan nggak boleh itu. Nah, itu bagi mereka mungkin kalau melihat video itu ya mengerikan dan jahat sekali gitu ya. Itu nggak boleh. Binatang apapun ini kalau disembelih itu nggak boleh. Saya kira ini pelanggaran lah ya. Tes pelanggaran, periksa. Mantap, benar ya. Udah ya, kalau yang di samping kanan ini sama semua ini udah 5 ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Dalam sebuah video, Mara mengenakan topeng seram dan memojokkan seekor kucing untuk merekam reaksi tersebut. Nah, ini pertama dia menggunakan topeng, berarti dia nggak muncul nggak muncul wajahnya.
topeng seram ini enggak masalah topeng seramnya ini ya. Dan memojokkan seekor kucing untuk merekam. Saya kira ini apa namanya, usir saja ya. Coba nih jawabannya kita baca dulu. Video ini tidak melanggar kebijakan karena marah hanya mencoba mengusili si kucing. Video ini melanggar kebijakan karena marah sengaja membuat situasi mengerikan untuk menakut-nakuti kucing. Video ini tidak melanggar kebijakan karena kucing tersebut tidak terluka secara fisik. Yang pertama, video ini tidak melanggar kebijakan karena marah hanya mencoba mengusuli si kucing. Kemungkinan besar ini ya. Coba yang kedua kita baca. Video ini melanggar kebijakan karena marah sengaja membuat situasi mengerikan untuk menakut-nakuti kucing. Saya kira bukan kucing penonton kita ya, manusia ya. Kalau menakut-nakuti manusia mungkin, tapi kalau ini menakut-nakuti kucing nggak masalah sih. Nah, kemudian yang ketiga, video ini tidak melanggar kebijakan karena kucing tersebut tidak terluka secara fisik. Saya kira itu kurang tepat. Ini yang paling tepat ini saya kira yang ini ya. Hanya dia usil saja. Coba tes, periksa. Wow, salah. Berarti yang gimana kalau yang ini kita pilih nih? Video ini tidak melanggar kebijakan karena kucing tersebut tidak terluka secara fisik. Oke. Oh, ternyata video ini melanggar kebijakan karena marah sengaja. Wah, ternyata menakut-nakuti kucing itu nggak boleh ya. Parah YouTube ini. Bagaimana kalau saya mau ini ya, mau misalnya berguyon ya, saling menakuti sama kucing saya, gimana ya? Nggak bisa dong. Ya. Oke. Siap YouTube, kami tidak akan melanggar lagi. Ya, tepat. Oke, berikutnya ini pertanyaan terakhir. Zian memposting video yang menunjukkan seseorang tertembak saat baku tembak antara geng yang bermusuhan. Judul video menegaskan bahwa salah satu korban tewas akibat penembakan tersebut, tapi tidak ada fakta dasar lain yang diberikan dalam video itu sendiri. Pilihan, coba kita lihat nih pilihannya. Pertama, konten ini melanggar kebijakan. Coba kita lihat. Zian memposting video menunjukkan seorang tertembak saat baku tembak. Berarti ada dua orang nih. Kalau baku tembak berarti ada dua yang tembak-tembakan nih. Judul video menegaskan bahwa salah satu korban tewas akibat penembakan tersebut, tetapi tidak ada fakta dasar lain yang diberikan. Nah, gak ada buktinya orang orang mati gitu ya. Ada seseorang tertembak saat baku tembak, tapi dia tidak ada bukti bahwa ada satu korban tewas gitu ya. Begitu ceritanya. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya nih. Konten ini melanggar kebijakan kami karena menampilkan konten kekerasan yang mengerikan dan tidak memberikan fakta dasar yang cukup dalam video itu sendiri untuk membantu penonton memahami kejadian yang ditampilkan di layar. Nah, kemungkinan saya pilih ini deh. Kedua, konten ini tidak melanggar kebijakan karena tidak diposting untuk membuat penonton tercengang atau merasa jijik. Konten ini tidak melanggar kebijakan karena videonya tidak memperlihatkan cedera. Konten ini tidak melanggar kebijakan karena videonya menegaskan bahwa korbannya meninggal dunia. Saya kira yang pertama ya. Nah, yakin aja deh yang ini deh. Periksa. Oke, benar ya. Oke, selesai ya. Sudah 7 pertanyaan kita jawab. Nah, bagus, Anda telah menyelesaikan pelatihan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu kami menjaga keamanan YouTube. Langkah berikutnya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya pada 13 Juni. Waduh, Maret, April, Juni. Aduh, lama sekali nih. Jika Anda melanggar kebijakan konten kekerasan vulgar lagi sebelum peringatan ini berakhir, Anda akan mendapatkan teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan lain dengan kesempatan mengikuti pelatihan lagi. Jadi menang konten yang sama gitu ya, konten kekerasan juga, maka itu kita akan mendapatkan peringatan berikutnya ya, peringatan yang keras berarti ya. Berarti tambah lagi 90 hari lagi kita baru bisa ngajukan banding gitu ya. Nah, tapi kalau kita melanggar untuk pelanggaran yang lain bab gitu ya. Kalau ini kan bab kekerasan pada binatang gitu ya, atau kekerasan pada manusia.
Kalau kita melanggar di bagian lain, misalnya kita reuse konten misalnya, atau apa namanya, ada video lain, pelanggaran lain, maka kalau itu peringatan, kita tetap dapat peringatan, tetapi masih ada kesempatan kita untuk mengikuti pelatihan lagi. Kalau yang pertama tadi itu, kalau kemudian lagi konten kekerasan lagi gitu dalam masa 90 hari ini, maka kita tidak akan dikasih untuk untuk pelatihan lagi, untuk banding lagi, maka kita akan selesaikan peringatan itu sampai habis. Oke teman-teman, itu ya, ikuti pelatihan kebijakan sudah, beri komentar opsional, ajukan banding enggak. Oke, tutup aja, yakin akan keluar aja. Oke, jadi itu ya teman-teman ya.